Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang aplikasi DNA rekombinan dalam bidang farmasi. Rekombinan di bidang farmasi oleh kelompok 5. Teknologi DNA rekombinan telah memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan terapan. Untuk di bidang farmasi, itu untuk human terapeutik, contohnya ada hormon, protein, obat-obatan, dan juga vaksin. Untuk teknik DNA rekombinan tersendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada aplikasi DNA di bidang farmasi. Yang pertama adalah insulin, yang kedua penyuntikan dan sembuhan atau untuk penderita hemofilia, yang ketiga tisu plasminogen atau TPA untuk penyembuhan stroke, yang keempat hormon pertumbuhan sama protein, yang kelima erythropoietin atau penderita anemia, dan yang terakhir ada interferon. Selanjutnya ada produk DNA rekombinan, yaitu yang pertama insulin. Di sini ada beberapa karakteristik dari insulin. Yang pertama, insulin adalah hormon yang mengubah glukosa menjadi glukogen. Yang kedua, diproduksi oleh pulau-pulau Langerhans pada pankreas. Yang ketiga, insulin digunakan untuk mengobati penderita diabetes mellitus. Dan yang keempat, hormon insulin yang diekstrasi dari pankreas babi dan sapi jika digunakan manusia dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan pembentukan antibodi pada manusia dan reaksi alergi. Selanjutnya ada proses pembentukan insulin dengan teknik DNA rekombinan. Yang pertama di sini ada pankreas. Di pankreas ini ada sel penghasil insulin. Di sel penghasil insulin ini diambil segmen DNA-nya. Kemudian dipotong oleh enzim sekresi di area tertentu. Kemudian diinsertkan di dalam plasmid. Plasmid disisipkan dengan insulin. Kemudian setelah disisipkan akan menghasilkan DNA rekombinan. DNA rekombinan ini yang akan dimasukkan ke dalam sel bakteri. Sehingga pada saat sel bakteri memperbanyak diri, maka disitulah insulin juga dihasilkan. Selanjutnya ada produk insulin. Produk yang pertama yaitu humulin, yaitu insulin manusia rekombinan yang diproduksi di E. coli. Produsennya itu Eli Lilly. Diakui pada tahun 1982 di USA. Yang kedua ada Novolin. Novolin ini insulin manusia rekombinan yang diproduksi di Ceres Spiesi, yaitu diproduksi oleh Novo Nordisk. Diakui pada tahun 1991 di USA. Yang ketiga ada Isumen, yaitu insulin manusia rekombinan yang diproduksi di E. coli. Diproduksi oleh Hosens AG. Diakui pada tahun 1997 di Uni Eropa. Yang keempat ada Astropid atau Velosulin atau Nortrid atau Insulartid, yaitu insulin manusia rekombinan yang diproduksi di Eserbiesi, diproduksi oleh Novo Nordisk. Diakui pada tahun 2002 di Uni Eropa. Dan yang terakhir ada Exubera, yaitu insulin manusia rekombinan yang diproduksi di E. coli tetapi diberikan melalui paru-paru. Diproduksi oleh Pfizer, diakui pada tahun 2006 di USA. Nah, selanjutnya adalah faktor 8 dan 9. Nah, faktor 8 dan 9 ini berkaitan dengan proses pembekuan darah. Pada orang normal, biasanya saat berdarah, nanti akan ada proses pembekuan darah, sehingga darah itu akan terhenti. Tapi bagi orang-orang hemofilia, apabila terjadi perdarahan, darah akan sukar membeku karena adanya hemofilia ini.
Nah, hemofilia ini adalah kekurangan faktor 8 dan faktor 9. Hemofilia A itu terjadi karena kekurangan faktor 8 dan hemofilia B terjadi akibat kekurangan faktor 9 sehingga darahnya itu sukar membeku. Nah, hemofilia juga termasuk ke dalam penyakit turunan yang tertaut kromosom X. Karena sifatnya yang menurun, gejala klinis hemofilia A atau B dapat timbul sejak bayi, tergantung beratnya penyakit. Hemofilia A atau B bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama yaitu berat. Nah, kejadian ini apabila kadar faktor 8 dan 9 itu kurang dari 1%. Nah, yang kedua adalah sedang, yaitu faktor 8 atau 9-nya ini antara 1% sampai dengan 5%. Dan yang terakhir yaitu ringan. Ringan ini adalah faktor 8 atau 9 itu di antara 5% sampai 30%. Nah, selanjutnya berikut adalah contoh-contoh produk rekomendasi untuk faktor 8 dan juga 9. Nah, kebanyakan produk yang dihasilkan adalah untuk penggunaan hemofilia A. Nah, ada salah satu produk pengguna untuk hemofilia B, yaitu Benetix. Nah, dia itu produsennya adalah Genetics Institute. Kemudian, produk DNA rekombinan lainnya adalah tisu plasminogen aktivator. Untuk tisu plasminogen aktivator itu sebenarnya adalah enzim protease yang membantu pemecahan bekuan darah. Jadi, tisu plasminogen aktivator atau TPA mengkatalisis perubahan plasminogen menjadi plasmin. Plasmin ini adalah enzim yang memecah bekuan darah. Jadi, TPA dapat digunakan untuk menghilangkan trombus pada arteri dan dapat melindungi jantung dan otak. Jadi, tisu plasminogen aktivator itu mengubah antara plasminogen dengan plasmin. Jadi, kalau ada tisu plasminogen aktivator atau TPA, si plasmin yang terbentuk itu akan lebih cepat, sehingga plasmin ini akan menghancurkan, mempercepat menghilangkan trombus pada arteri yang biasanya ini digunakan bagi orang-orang yang mempunyai bekuan darah. Selanjutnya, tisu plasminogen aktivator atau TPA terdapat pada gambar normal blood flow. Jadi misalnya pembuluh darah yang normal, tapi kalau ada blok dari bekuan darah itu biasanya kan aliran darahnya terganggu, berhenti. Nah, biasanya kalau dikasih TPA atau tisu plasminogen aktivator, si bekuan darahnya ini akan pecah, sehingga nanti aliran darah akan normal kembali. TPA ini membantu memecahkan pembekuan darah tanpa mengurangi kemampuan pembekuan darah di tempat lain. Nama produk yang sudah beredar itu retafase. TPA ini dapat diberikan secara intravena. Aksi TPA lebih cepat daripada agen trombolitik lainnya. Jadi, trombolitik bekerja di trombus dan memang biasanya diberikan kepada orang yang ada bekuan darah di pembuluh darahnya. Produk TPA yang sudah beredar itu seperti aktivase, evokinase, metafase, dan juga rapidisi. Untuk produksi tisu plasminogen aktivator atau TPA rekombinan, ini adalah gen TPA diklon pada plasmid. Jadi, gen merah ini atau gen TPA ini diklon pada plasmid dan ditransformasikan ke dalam sel mamalia. Jadi, nanti DNA rekombinan yang sudah dapat dimasukkan ke dalam sel mamalia. Selanjutnya, sel penghasil TPA ini nanti akan dipindahkan ke fermentor untuk diperbanyak dalam skala besar. Lalu, TPA yang dihasilkan ke media kultur diisolasi dan dimurnikan. Jadi, cikal bakalnya ini adalah membentuk DNA, membentuk ke DNA rekombinan dulu. Setelah itu, disisipkan ke sel mamalia. Lalu, kalau sudah berhasil, itu nanti akan diproduksi di dalam fermentor. Setelah itu, kulturnya diisolasi dan dimurnikan. Produk rekombinasi DNA selanjutnya yaitu ada interferon. Interferon adalah zat kimia alami yang dikeluarkan oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus.
Kegunaan interferon sendiri itu yang pertama sebagai pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus, yang kedua sebagai pengobatan kanker, yang terakhir yaitu sebagai pengobatan influenza dan hepatitis. Interferon sendiri dihasilkan tubuh kita karena memang adanya respon terhadap virus, jadi si interferon itu tuh bisa terbentuk. Selanjutnya itu ada macam-macam interferon. Yang pertama ada interferon alfa, dihasilkan oleh leukosit dan berperan sebagai molekul antivirus. Penggunaan interferon alfa untuk perawatan penderita hepatitis B dan hepatitis C. Lalu ada interferon beta, dihasilkan oleh fibroblast dan dapat bekerja pada hampir semua sel di dalam tubuh manusia. Lalu ada interferon gamma, dihasilkan oleh limfosit sel T pembantu dan hanya bekerja pada sel-sel tertentu, seperti makrofag, sel endotelial, fibroblast, sel T sitotoksik, dan limfosit B. Kemudian ada produksi interferon rekombinan. Tahap yang pertama di mana DNA interferon yang diisolasi dari sel fibroblast dikultur leukosit manusia dikloning ke dalam plastik dan ditransformasikan ke dalam bakteri E. coli. Lalu, tahap yang kedua, sel bakteri yang sudah mengandung gunungan ini, interferon diperbanyak menggunakan feromenter. Selanjutnya yang terakhir, yaitu interferon yang diproduksi, diisolasi, dan didistribusikan. Nah, yang selanjutnya ada eritropoietin. Eritropoietin atau yang disingkat dengan EPO adalah hormon yang merangsang pembuatan sel darah merah, diproduksi di dalam ginjal. Fungsi EPO tersendiri adalah yang pertama, untuk mengobati jenis anemia yang disebabkan gagal ginjal, kanker, dan AIDS. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah sel darah merah untuk pasien yang menderita kurang darah dan operasi. Karena eritropoietin ini memang mempunyai banyak fungsi, jadi selain untuk cardioprotection atau untuk proteksi jantung, juga untuk proteksi pembuluh darah, kemudian untuk penyembuhan luka, proteksi retinal, proteksi ginjal, neuroprotection atau pembentukan otot pada janin, dan juga eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Cara produksi eritropoietin rekombinan adalah dengan cara yang pertama, gen eritropoietin diklon ke dalam plasmid dan ditransformasikan ke dalam sel ovarium hamster. Yang kedua, sel penghasil EPO dipindahkan ke fermentor untuk diperbanyak dalam skala besar. Yang ketiga, EPO yang dihasilkan ke media kultur diisolasi dan kemudian dimurnikan. Untuk produk EPO yang sudah beredar, itu contohnya ada Epogen, Procrit, Neorecormon. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.